Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Junaidi. Saya adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan saat sekarang ini saya sebagai pengajar di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin di unit SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin sebagai pengajar Al-Quran. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah saya untuk mereview sebuah buku yang berjudul Mukjizat Al-Quran yang Tak Terbantahkan. Para pemirsa sekalian, para pembaca yang budiman dimanapun berada, buku ini terdiri dari 382 halaman dengan 7 bab dan banyak judul subbab yang beragam macamnya. Penulisnya adalah Yusuf Al-Hajj Ahmad, di mana buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca, lebih khususnya untuk kita semua yang ingin menggali lebih jauh lagi tentang mukjizat Al-Quran. Berbicara masalah mukjizat, kata mukjizat ialah memberi makna yang kita dapat definisikan sebagai sesuatu di luar nalar atau kemampuan akal manusia, yang bisa disebut juga dengan kejadian yang melampaui kemampuan manusia, kejadian di luar kebiasaan, dan juga suatu hal yang memang diberikan kepada para utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni tongkat beliau yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Contoh mukjizat Nabi Isa alaihissalam, kemampuan untuk menyembuhkan orang buta dan orang yang kusta. Beliau juga bisa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Dan sebagai contoh yang lainnya adalah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Al-Quran untuk umat beliau yang sampai sekarang masih murni dan tidak akan pernah berubah meskipun sampai akhir kapanpun. Di dalam buku ini sangat banyak sekali judul subbab yang sangat menarik. Di antaranya adalah Ashabul Kahfi, prediksi Nabi Muhammad SAW perihal pembunuhan Husain, prediksi Nabi Muhammad SAW bahwa kelak umatnya saling berlomba dalam menghias masjid. Pada akhir zaman jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan juga banyak lagi yang sangat menarik di dalam buku ini. Di antara judul subbab yang sangat menarik itu, izinkan di kesempatan yang sangat mulia ini saya akan mengangkat 2 judul subbab yang menurut saya sangatlah menarik untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan nantinya dengan 2 judul subbab yang saya akan terangkan ini akan menarik para pembaca sekalian di luar sana, para pemirsa yang gemar membaca di luar sana, agar nanti bisa membaca buku ini. Yang pertama adalah
banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang sangat pedih. Lalu apa bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa pada zaman tersebut terjadi sebuah banjir besar? Yaitu sebuah misi yang dipimpin oleh ilmuwan Sir Leonard Wally, diikuti Museum British dan Universitas Pennsylvania dari Amerika, yang dilakukan pada tahun 1920. Para ilmuwan telah melakukan penggalian di Tal Abid di bagian utara kota Irak. Pada misi ini telah ditemukan dalam lapisan lumpur aluvial sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat dan patung yang terkubur, serta bagian lumpur yang masih memiliki jejak dari alang-alang juga ditemukan. Melalui penelitian mikroskopis yang mereka lakukan pada sejumlah lumpur aluvial, Wali mengatakan bahwa hal itu terjadi dari bahan yang telah tersapu oleh air bah hingga wilayah sungai Efrat. Adapun ketinggian banjir berkisar antara 25 kaki atau 7,62 cm. Menurut pendapat Wali, banjir tidak menutupi seluruh dunia pada saat itu. Meskipun demikian, dampak yang terasa bahwa banjir melanda seluruh sungai Tigris dan Efrat. Banjir ini mengenangi seluruh wilayah yang dihuni penduduk dan wilayah yang terletak antara pegunungan di timur dan seluruh pegunungan padang pasir di wilayah barat. Dari penelitian ini dapat kita ambil bahwa banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah benar-benar terjadi. Lalu setelah banjir usai, penduduk di wilayah lembah mencatat kisah banjir pada 12 piringan tanah dan menyebutkan tenggelamnya seluruh penduduk yang bermukim di semua wilayah dengan pengecualian satu orang soleh yang membangun sebuah bahtera raksasa dan mengisi anggota keluarganya di dalam kapal itu beserta beberapa hewan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami telah datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwa banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh SAW itu yaitu benar-benar terjadi dengan adanya banyaknya para ilmuwan yang melakukan misi tersebut, dan memang hanya selamat yaitu adalah Nuh dan juga para pengikutnya. Yang kedua yaitu adalah tentang keajaiban kulit. Ada apa dengan kulit kita ini? Fungsi paling penting dari kulit adalah untuk merasakan berbagai macam sentuhan, baik itu panas ataupun dingin ataupun rasa sakit.
Pada permukaannya yang luas terdapat berbagai titik di mana rasa dimulai dan berhubungan dengan ujung serabut saraf. Jumlah titik ini dalam 1 cm bervariasi menurut lokasi reseptor. Sebagian besar darinya ditemukan di ujung jari. Rasa yang diterima kemudian bergerak dari titik-titik itu menuju serabut saraf hingga mencapai sistem saraf pusat di mana rasa itu dirasakan dan dikenali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah kulit ini bisa merasakan yang namanya panas, dingin, dan juga rasa-rasa yang lainnya, maka tidak perlu adanya penelitian ilmiah. Maka kita sendiri pun dapat melakukan penelitian ilmiah itu sendiri. Kalaulah pemirsa budiman sekarang, pemirsa pembaca, penggemar buku ini dimanapun berada, saat sekarang ini ditemani oleh secangkir kopi hangat, maka cobalah tuangkan kopi tersebut ke kulit Anda. Maka apakah kulit Anda merasakan yang namanya panas? Atau kalaunya tidak ada yang seperti itu, maka cobalah sentuh atau cubit kulit Anda. Apakah ada memberikan rasa sakit? Maka itu adalah keajaiban kulit, yaitu fungsi terpentingnya adalah merasakan berbagai macam sentuhan, baik itu rasa panas, rasa dingin, ataupun rasa sakit. Dari 2 judul subbab ini, mudah-mudahan nantinya bisa menarik pembaca sekalian di luar sana untuk lebih dalam membaca dan juga mempelajari buku tentang mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan. Masih banyak hal-hal yang menarik yang kiranya belum tersampaikan di review buku pada kali ini. Mudah-mudahan dengan 2 subjudul yang preview hari ini sampaikan bisa nantinya memotivasi ataupun membuat penasaran pemirsa pembaca di luar sana agar nantinya bisa membaca buku ini dengan tuntas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Ulun ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, bagi yang sudah mendengarkan review buku saya kali ini. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.